Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahru Anwar. Saya adalah mahasiswa Universitas Nasional jurusan Teknik Informatika 2018. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Matematika Diskrit. Dalam waktu 25 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan sekalian yaitu tentang berkaitan dengan materi relasi, graf, dan tree. Tidak perlu lama-lama, mari kita mulai diawali dengan bismillah. Sini Matematika Diskrit, dosen pengujinya Ibu Aris Gunarti, SSI, MMSI. Ini contoh soalnya yang pertama. 1. Buatlah sebuah contoh relasi dari himpunan A ke himpunan A. Kemudian tentukan sifat-sifat yang ada pada relasi tersebut serta jelaskan. Sifat-sifat relasi. Sebuah relasi A kali A adalah relasi dari himpunan A kepada A sendiri. Mempunyai sifat-sifat berikut. Pertama, refleksif, irefleksif, simetrik, antisimetrik, dan transitif. Di sebuah relasi R adalah A kepada A sebagai relasi R dalam A. Nah, ini pertama relasi refleksif. Misalkan R sama dengan A, P dalam kurung X atau Y. Suatu relasi, itu disebut suatu relasi. R disebut relasi refleksif. Jika setiap A berlaku A, A dalam kurung R. Dengan kata lain, R disebut relasi refleksif jika tiap-tiap anggotanya pada A berelasi dengan dirinya sendiri. Ini contoh relasi refleksif. Relasi R pada himpunan X disebut refleksif jika X, E, R untuk setiap X, E, X di graf dari refleksif mempunyai sebuah loop pada setiap ujungnya. Contoh, X sama dengan 1, 2, 3, 4, R sama dengan 1,1 per 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, 2 per 2, 2 per 3, 2 per 4, 3 per 4, 4 per 4, dan seterusnya. Lanjut lagi ke relasi irefleksif. Relasi R dalam A disebut memiliki sifat irefleksif jika setiap elemen A tidak berhubung dengan dirinya sendiri. Contoh relasi irefleksif adalah relasi X mampu mencukur rambut Y dengan rapi sempurna, dengan X dan Y adalah setiap pemotong rambut. Diandaikan bahwa setiap orang hanya dapat mencukur rambut orang lain dengan rapi sempurna, maka relasi ini adalah irefleksif karena tidak ada seorang tukang cukur A yang mampu mencukur rambutnya sendiri. Paham? Contoh lain adalah himpunan bilangan bulat adalah relasi dan adalah irefleksif. Ini contohnya, tidak refleksif. Salah satu atau lebih vertex tidak mempunyai loop. Contoh, X sama dengan 1, 2, 3, 4, R sama dengan 1 per 1, 2 per 3, 3 per 2, 4 per 4. Ini relasi tidak refleksif. Oke, lanjut ada relasi simetris. Misalkan relasi simetris itu R sama dengan A, B, P dalam kurung, buka kurung X, Y dalam kurung. Artinya suatu relasi. R disebut relasi simetrik jika tiap A per BR berlaku B, A, R. Dengan istilah lain, R disebut juga relasi simetrik jika A, RB berakibat B, RA. Contoh relasi simetrik, perhatikan satu persatu. Setiap kali kamu menemukan pasangan A dan B, maka cari apakah B dan A juga ada. Kalau ternyata tidak ada, pasti relasi itu tidak simetrik. Nah, ini contoh relasi simetris. Account. Contohnya X sama dengan 1, 2, 3, 4. R-nya relasinya 1 per 1, 2 per 3, 3 per 2, 4 per 4. Nah, di sini 2 per 3 di R dan 3 per 2 di R. Ini contohnya. Nah, kita lanjut. Di sini ada relasi antisimetri. Misalkan R suatu relasi pada himpunan bilangan asli yang didefinisikan Y habis dibagi oleh X, maka R merupakan relasi antisimetrik sebab jika B habis dibagi A
dan A habis dibagi B, maka A sama dengan B, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, dan R1 sama dengan 1 per 1, 2 per 1, 2 per 2, 2 per 3, 3 per 2, maka ribukan relasi antisimetrik sebab 2,3 R1 dan 3,2 R1. Ini contohnya antisimetris kok. Contohnya nih ya, X sama dengan 1, 2, 3, 4. Relasinya ini 1,1, 1,2, dan seterusnya bisa dilihat di sini. Nah, ini contoh penggambarannya seperti ini. 2,3 R tetapi 3,2 tidak R. Itu contoh relasi antisimetrik. Kita lanjut, relasi transitif. Relasi transitif ini misalkan R relasi dalam himpunan A. R disebut itu relasi transitif jika berlaku A per B sampingnya R dan B per C relasi, maka A per C relasi. Ini relasi semua. Dengan kata lain, andai A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Nah, ini contohnya. Ini penentuan sebuah relasi relasi R atau transitif. Jika X per Y dan Y per Z relasi, maka X Y per Z dikali sini. Ini contoh-contohnya. Ini ada tidak transitif, ada tidak transitif, ada yang transitif. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Buatlah sebuah graf tidak berarah dengan simpul sebanyak 5 dan ruas sebanyak 8. Jelaskan selengkap-lengkapnya definisi dan teori-teori yang berkaitan dengan graf tersebut. Mari kita mulai. Pendahuluan. Graf adalah kumpulan dari simpul dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai G sama dengan F per E. Graf juga didefinisikan sebagai himpunan benda-benda yang disebut vertex atau node yang terhubung oleh sisi atau HG atau U-arch. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik melambangkan vertex yang dihubungkan oleh garis-garis melambangkan sisi. Di mana, nih contohnya G sama dengan graf, V simpul atau vertex atau node atau titik, E-nya itu busur atau HG atau arch. Contoh seperti graf tidak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misal, busur E1 dapat disebut busur MU atau UM. Contohnya seperti ini. MU atau UM. Nah, ini seperti graf tidak berarah karena berlawanan. Keterangan busur yang tadi di sini. Busur E1 dapat disebut busur MU atau UM. Busur E2 dapat disebut busur MA atau AM. Busur E3 dapat disebut busur UN atau NU. Busur keempat dapat disebut busur UF atau FU. Busur kelima dapat disebut busur AN atau MA. Busur keenam dapat disebut busur AF atau FA. Busur ketujuh dapat disebut busur NF atau FM. Dalam teori graf, agency list merupakan bentuk representasi dari seluruh sisi atau busur dalam suatu graf sebagai suatu sinarari. Simpul-simpul yang dihubungkan sisi atau busur tersebut dinyatakan sebagai simpul yang saling terkait. Dalam implementasi, hash table digunakan untuk menghubungkan sebuah simpul dengan senarasi berisi simpul-simpul yang saling terkait tersebut. Ini contoh simpul-simpul yang saling terkait tersebut. A ke B, B ke C, C ke A. Jadi semuanya sama-sama terkait. Graf pada gambar tadi dapat dideskripsikan sebagai senarii seperti A per B, A per C, B ke C. Jadi semuanya bisa senarai. Dan representasi adjacency list dapat digambarkan melalui tabel di bawah tadi. Yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh apa yang dimaksud dengan perjalanan walk, jalur path, lintasan, dan sirkuit pada sebuah graf tidak berarah.
Lanjut lagi. Nomor 3, jelaskan dan berikan contoh apa yang dimaksud dengan perjalanan walk, jalur pet, jalur atau pet, lintasan, dan sirkuit pada sebuah graf yang tidak berarah. Perjalanan walk, ini saya jelaskan perjalanan walk dulu. Perjalanan walk itu misalkan graf G dengan rusuk V sama dengan V1, V2, V3 dan seterusnya, dan simpul E sama dengan S1, S2, E3 dan seterusnya, yang berbentuk barisan berhingga W sama dengan V1, S1, V2, E2, V3, E3 dan seterusnya sampai EEK. Maka definisi jalan walk adalah suatu barisan yang suku-sukunya berupa simpul dan rusuk yang diurutkan secara bergantian sedemikian hingga rusuk ujung E, I, dan adalah simpul VI min 1 adalah VI. Pada gambar 2,2, contoh suatu jalan walk adalah barisan berhingga W sama dengan VI, V1, E2, V5, E3, V4 dan seterusnya. Mari kita lihat contoh pada gambar 2,2. Nah, ini contohnya pada gambarnya. Di sini juga ada lintasan pet. Lintasan pet adalah jejak tanpa simpul berulang. Contoh pada gambar 2,2. Ditunjukkan oleh W, V1, E1, V4, E3, V5, E6, V6, E9, V2, E8, V3. Ini contoh gambarnya ini seperti ini. V1, E1, V4, E3, V5, E6 dan seterusnya juga ada. Sirkuit pada sebuah graf tidak berarah. Sirkuit adalah jalan tertutup closed walk dengan rusuk tidak berulang, atau dengan kata lain sirkuit adalah jejak trail yang tertutup. Contoh sirkuit pada gambar yang ada di samping ini. Sama juga contohnya pada graf hal ini. Cuman sirkuit graf yang tidak berarah ini karena adanya jalan tertutup atau closed walk dengan rusuk tidak berulang, atau dengan kata lain sirkuit atau adalah jejak trail yang tertutup. Ya, kita lanjut nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan graf sederhana, multigraf, pseudograf, graf lengkap, graf sirkuit, graf roda, graf teratur, dan graf planar. Berikan contoh gambar grafnya. Graf sederhana. Graf sederhana atau simple graph. Graf ini merupakan graf tak berarah yang tidak mengandung sisi ganda ataupun loop. Contoh gambar graf sederhana adalah seperti ini. V2, E1, V1, E2, V3, E4, V4 dan di tengah-tengahnya itu ada E3. Dia berurusan dengan E2. Lurus. Di sampingnya juga ada hampir sama, cuman di sini ada tanda silang, jadi dalam lurusan ini ada E2, E5 dan E3. Lanjut ke multigraf. Multigraf itu graf yang mengandung lebih dari satu sisi untuk dua titik yang sama. Salah satu representasi graf ganda ditunjukkan oleh gambar 9 di bawah di samping ini. Gambar 9-nya ini adalah graf yang mengandung lebih dari satu sisi, artinya untuk dua titik yang sama. Untuk representasi graf ganda ditunjukkan. Ini ada representasi graf ganda ya. Oke, lanjut lagi. Ada pseudograf. Pseudograf adalah graf ini merupakan graf yang memiliki loop, termasuk juga graf yang memiliki loop dan sisi ganda. Salah satunya representasi dari graf semu ditunjukkan oleh gambar 10 di samping ini. Oke, ini pseudograf, gambaran representasi yang semu. Kalian bisa lihat. Di sini ada V1, E1, V2, dan di sini ada tengah lingkaran. Di sini ada E2, V3, E5, V4, E7, E6, E4, dan E3 di dalamnya. Selain itu, berdasarkan ada atau tidaknya sisi yang paralel itu atau loop, graf dapat pula dikelompokkan berdasarkan arah sisinya
Graf ini dikelompokkan dalam dua kategori. Yaitu graf berarah atau directed graph atau digraph, yaitu graf yang setiap sisinya memiliki arah. Pada graf berarah kondisi Vj per Vk sama dengan atau Vk Vj. Graf tak berarah atau disebut undirected graph merupakan graf yang setiap sisinya tak memiliki arah. Kita lanjut ke graf lengkap. Graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap merupakan graf sederhana yang setiap titiknya terhubung ke setiap yang lain. Graf lengkap dengan n buah titik dinotasikan dengan kn. Setiap titik kn berderajat n min 1. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah titik adalah n buka kurung n min 1 tutup kurung per 2. Contohnya graf lengkap direpresentasikan oleh gambar berikut. Ini contoh graf lengkap. Dia sama-sama merupakan graf sederhana yang titiknya terhubung ke setiap titik yang lain. Di sini ada segitiga. Nah, di sini ada gambar bintang yang dilingkarkan oleh titik-titik yang lain agar terhubung. Di sini ada gambar lurus doang, seperti I kebalik. Graf sirkuit. Graf sirkuit adalah jalan tertutup atau closed walk dengan rusuk tidak berulang, atau dengan kata lain sirkuit adalah jejak trail yang tertutup. Contoh yang tadi seperti tadi kita bahas graf sirkuit yang tadi. Oke, kita lanjut. Graf lingkaran atau graf lingkaran ini disebut graf roda. Graf lingkaran atau cycles. Graf lingkaran merupakan graf sederhana yang setiap titiknya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n buah titik dilambangkan dengan Cn. Jika titik-titik pada Cn adalah V1, V2, V3, seterusnya sampai Vn, maka sisi-sisinya adalah V1, V2, V2, V3, V3, V4, dan seterusnya sampai Vn per min 1 atau per Vn dan Vn, V1. Itu tadi graf lingkaran roda. Sekarang lanjut ke graf teratur. Graf teratur, syarat dari graf teratur adalah setiap titiknya memiliki derajat yang sama. Apabila derajat setiap titik adalah R, maka dikatakan sebagai graf teratur berderajat dek atau V sama dengan relasi R. Jumlah sisi pada graf teratur berderajat R dengan n buah titik adalah nr per 2. Graf kosong merupakan graf reguler dengan R sama dengan 0. Graf berikut merupakan contoh dari graf teratur. Nah, ini contohnya dari graf teratur ya. Nah, di sini ada juga graf planar. Sebuah G disebut graf planar apabila graf tersebut dapat digambarkan dalam sebuah bidang datar tanpa ada sisi HG yang saling berpotongan kecuali sisi-sisi berpotongan pada sebuah vertex. Ini ada graf planar, ini ada graf non planar. Jadi graf planar ini sisi-sisi yang bidang datar tanpa ada sisi HG-nya. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan sifat-sifat dari graf planar. Suatu graf planar pendahuluan dulu. Jadi suatu graf disebut planar jika dapat digambarkan dalam bidang tanpa adanya ruas berpotong. Ruas graf dikatakan graf planar bila graf tersebut dapat disajikan secara geometri tanpa adanya ruas yang berpotongan. Suatu graf disebut planar jika digambarkan dalam bidang tanpa adanya ruas berpotong. Sebuah graf dikatakan graf planar bila graf tersebut dapat disajikan geometri tanpa adanya ruas berpotong. Nah, graf yang termasuk planar ini adalah 1. Tri atau pohon, kubus, bidang 4, bidang 8 beraturan. Pada penyajian planar atau net dikenal istilah region. Derajat ini dari salah satu region adalah panjang walk batas region tersebut. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Formulanya adalah jika graf planar dengan V banyaknya simpul, E banyaknya ruas, F banyaknya bidang region termasuk bidang terulat, maka berlaku ini rumusnya ya teman, V min E tambah V sama dengan 2. Oke. Lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali.
Graph yang mempunyai sirkuit Euler disebut graph Euler atau Euleric graph. Graph yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graph semi-Euler atau semi-Eulerian graph. Oke. Baik, terima kasih presentasi saya. Semoga nilai saya memuaskan dan UTS ini semoga berjalan dengan lancar. Ya, cukup saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.